Yunying, Tuan bertengkar dengan Yunying Gege. ada ide apa? Coba katakan. Ini, aku harus memikirkannya dulu. Ide ya? Ide apa yang bagus ya? Aku belum bilang masalahnya. Dari mana kalian bisa mendapatkan ide? Ups, celaka, sudah melampaui batas. Lalu, apa yang ingin Tuan tanyakan? Menurut kalian, mengapa seorang wanita menolak kekasihnya untuk mendekatinya? Bisakah Tuan mengatakan lebih jelas bagaimana pria ini mendekatinya? Sudah mendekati sampai tahap mana? Apa ada... Aku juga tidak tahu spesifiknya. Temanku yang mengalami masalah ini, sekarang dia sangat gelisah. Coba kalian bantu memikirkannya. Suamiku mengabaikanku karena aku melakukan kesalahan, atau aku lupa memeluknya saat pulang di malam hari. Tidak mungkin, aku tidak pernah melakukan kesalahan. Mengenai pelukan, kami juga tidak pernah membuat komitmen ini. Mungkinkah wanita itu punya hal yang canggung untuk diungkapkan? Misalnya ada penyakit tersembunyi dan penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan. Jadi dia tidak ingin menunda waktu pria itu. Benar, kesehatan Yunying selalu buruk. Mungkinkah dia punya penyakit tersembunyi? Ikut aku kembali ke istana. Tuan, tunggu. Ada apa? Penyakit tersembunyi apapun itu hanya menjadi alasan untuk menutupi darimu. Jika seorang wanita benar-benar mencintai seorang pria, mana mungkin dia rela mengusirnya pergi? Yunying Gege adalah dewi yang mulia. Dia wanita yang ceroboh namun juga tangguh. Penolakannya mungkin saja disengaja dan sudah melewati banyak pertimbangan. Aku sudah bilang, bukan dia. Aduh, sepertinya masalah Tuan dan Yunying Gege selalu terjadi berulang kali ya. Sudah selesai, cepat cicipi masakanku. Sebaiknya orang di dapur yang memasak. Kenapa harus Gege yang masak sendiri? Kalian bawa begitu banyak hadiah untukku, tentu saja aku harus melayani kalian dengan baik. Aku tidak tahu ternyata Yunying Gege juga bisa masak. Karena kebetulan kita berkumpul, apakah aku dapat cukup beruntung untuk dapat mencicipi masakan Gege? Tentu saja boleh, mari duduk. Orang ini kenapa tiba-tiba marah ketika semuanya sedang baik-baik saja? Apakah karena debut masakanku akan dimakan oleh Paman Kaisar dan yang lainnya? Oh iya, kamu pergi. Tidak kedengeran. Katakan dengan keras saja jika mau bicara. Buat apa diam-diam begini? Pembicaraan kami para perempuan memangnya ada hubungan apa dengan laki-laki sepertimu? Kalian makan duluan saja, aku akan segera kembali. Bagaimana rasa makanan yang kubuat? Ikan ini lembut saat dimakan, masakan Gege enak. Iya, jika Paman Kaisar bilang enak, maka memang enak. Paman Kaisar jarang datang kemari. Mari makan yang banyak. Gege, cepat makanlah. Ini semua sudah cukup. Gege malah perhatian dengan Paman Kaisar. Paman Kaisar begitu tampan, tentu saja harus makan lebih banyak. Kamu juga harus makan. Memang aku tidak mau memberikan padamu, sengaja ingin membuatmu cemburu. Aku sudah kenyang. Gege, sup tim ayam telur buatan Gege sendiri sudah selesai. Hehe. Silakan, ini kuberikan padamu. Ini Aku lihat seseorang giginya sepertinya sakit dan perutnya tidak enak. Jadi aku sengaja membuat sup tim ayam hangat agar mudah dicerna olehnya. Apakah enak? Iya, enak. Jika begitu, apakah kamu masih kenyang? Belum kenyang. Kalian cepat nikah saja, jangan mengganggu orang di sini. Hal-hal baik sepertinya akan segera datang untuk Xuan Yu dan Yunying. Kita sebaiknya jangan mengganggu mereka di sini. Selamat jalan, Paman Kaisar. Kenapa pergi dengan tiba-tiba? Xuan Yu, apa maksud Paman Kaisar ketika dia mengatakan hal-hal baik akan segera datang? Pagi hari, ayah Kaisar mengirim seseorang untuk memberikan pesan bahwa di hari ketiga bulan depan, kita akan ditunangankan.
Hari ketiga bulan depan? 1, 2... Hah? Bukankah sudah tinggal beberapa hari lagi? Jika kamu masih belum bisa memutuskannya, aku bisa meminta ayahanda untuk menunda hari tunangannya. Untuk apa diundur? Aku setuju. Dan jika diputuskan lebih awal, Kaisar dapat segera menganugerahkanmu kedudukan sebagai putra mahkota. Jika saat itu tiba dan syarat misiku sudah terpenuhi dan kelak aku harus pergi, membantumu naik tahta adalah hal terakhir yang aku lakukan untukmu. Ying, aku tidak pernah berpikir untuk memanfaatkanmu. Kenapa responnya sebesar ini? Aku tidak meneriakimu, juga bukan marah padamu. Aku hanya ingin mengatakan perasaanku padamu adalah murni. Entah kamu seorang dewi atau bukan, aku tetap ingin menikahimu. Dan hanya kamu seorang yang bisa menjadi satu-satunya istri dalam hidupku. Bisakah itu terjadi? Baiklah. Aku tahu sebenarnya aku juga sangat ingin segera menikah denganmu. Aku juga tidak ingin menyia-nyiakan waktu untuk bisa bersamamu setiap hari. Kamu menyukaiku, aku juga menyukaimu. Aku tahu isi hatimu. Aku bukan menyukaimu, aku mencintaimu. Aku tidak pernah mencintai seseorang seperti ini. Aku pernah bercerita padamu tentang pengalaman masa kecil tragis yang terjadi pada kakak laki-lakiku. Kupikir aku tidak akan memberikan hati kepada siapapun lagi, dan bahkan calon istriku hanya akan ditunjuk secara wewenang oleh ayahanda. Aku juga sudah siap untuk tidak memiliki kekasih, tapi kehadiranmu membuatku lengah. Aku mengetesmu, memanfaatkanmu, kukira kamu hanya salah seorang dari ribuan mata-mata. Tapi kini malah menjadi satu-satunya yang berada di hatiku. Baca chapter 1, ada di playlist.